Sebelum kita pretest, kita awali dan berdoa dan mengucapkan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai.
Halo, udah semua dari tadi ya? Astagfirullahaladzim, maafkan saya. Halo, cek. Ini pada kemana? Hadir, Kak. I'm in, Kak. Udah selesai berapa lama? Udah lama banget enggak kan? Enggak lama-lama amat kan? Enggak. Yang bener. Lama enggak? Saya enggak ngeh, saya lagi buat sesuatu tadi. Gimana Rey? Udah dapat headsetnya belum? Kayaknya Rey belum dapat headsetnya deh. Oke, kita mulai pembahasan dengan membaca basmalah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nomor 1. Ini jawabannya apa? Kalian masih ingat gak jawabannya apa? A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. Melani apa, Mei? A. Mei jawabnya A, tapi salah. Tapi salah. Kalau Faru Roji apa? Atau Holid apa? Ada yang B nggak? Ada yang B nggak? Baru D. D. D apa B? D. D. Masa sih? Tapi Bukan. B nih. yang mana jadinya? B. B. Lila B. Asfira B. Wah, semuanya pada B. Tapi salah. A salah. B salah. Berarti jawabannya yang D. D. Nah, gini. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan 1 min X pangkat 4. Oke, 1 min X pangkat 4 per 1 min X kuadrat. Bisa disederhanain nggak? Bisa. Bisa. 1 min X pangkat 4 per 1 min X kuadrat. Kalau disederhanain atasnya jadi apa? 1 min X kuadrat. 1 min X kuadrat dikali 1 plus X kuadrat. Ada yang bingung nggak? Ada yang bingung nggak? Nggak ada ya. Kalau bingung, ini tuh dari A kuadrat min B kuadrat. Cuma ini kan nggak mesti kuadrat. Pangkat 4 juga bisa. Kayak gitu ya. Ntar bakal kayak gini. Nah, 1 min X kuadratnya kita coret. Berarti dapatnya jadi gitu ya. Jadi P ini jadinya 1 plus X kuadrat. Kayak gitu. Nah, udah dapat nih. Ternyata P-nya 1 plus X kuadrat, Q-nya 2 plus X. Nah, kalian masukin berapa angka? Coba, Mei masukin berapa angka, Mei? 1. 1. Ada lagi nggak? Mei masukin angka berapa? 1,5. Mei masukin angka berapa? 1,5. Bisa Ray 1,99. Luar biasa. Terus Ray ngitung 1,99 kuadrat dong. Nah, kalau kalian mau masukin satu angka, ingat masukin 2 angka. Ingat gak waktu kita matdas yang kemarin-kemarin? Saya selalu masukin banyak angka lah. Coba kita masukin 0, masukin 0. Coba kita masukin 10, masukin 10. Ya nggak? Coba kita masukin yang ini. Jadi kayak minimal, kalau kita mau masukin angka minimal harus 2. Kayak gitu, minimal harus 2. Nah, jadi angka berapa aja? Nah, kenapa kita nggak angka ujung sama ujung aja? Kayak gitu. Angka ujung sama ujung aja. Nah, angka ujung sebelah kiri berarti bisa X sama dengan berapa? Widih, lagu apa itu? Menarik tuh susu horninya tuh. Nah, kita masukin angka 1,1. Kayak gitu, ujung sebelah kiri 1,1. Nah, kalau X 1,1 berarti P-nya berapa? Jadi P-nya 1 ditambah 1,1 kuadrat. Nah, sedangkan Q-nya itu 2 ditambah 1,1. Kayak gitu. Nah, berarti P-nya berapa nih? 1 ditambah 1,1 kuadrat. 11 kuadrat berapa? 121. 121. Berarti 1,21 ya? Iya. Jadi jawabannya?
2,21. Satu. Sedangkan Q-nya berapa? 3,1. 3,1. 3,1. Berarti jawabannya apa nih hubungannya? Q lebih P besar. kurang dari Q. Iya, Q lebih besar dari P. Gitu ya. Nah, ini buat yang 1,1. Kita cobain lagi ujung sebelah sini. Ujung sebelah sini berapa? Kalau kata Ray mah 1,99 ya enggak? 1,9 aja lah gitu ya. Nah, berarti ini P-nya berapa? P-nya 1 ditambah X kuadrat. Jadi 1,9 kuadrat. Nah, sedangkan Q-nya itu 2 ditambah 1,9. Oke, Q-nya gampang ya. 3,9. Nah, sekarang P-nya. 19 kuadrat itu berapa? 3,61. 19 kuadrat. 19 itu 20 dikurangi 1 kuadrat. Artinya 20 kuadrat dikurangi 2 kali 20 ditambah 1. 361. Oke. Jadi 1 ditambah 3,61. Berarti P-nya berapa? 4,61. Berarti hubungannya apa nih? Antara P sama Q? Lebih besar. Nah, kadang P lebih kecil, kadang P lebih besar. Berarti P sama Q hubungannya tidak dapat diputuskan. Sedih banget nggak tuh? P sama Q hubungannya tidak dapat diputuskan. Siapa tuh yang ngegantung? Gitu kan ya? Oke, buat yang nomor 1 ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Jelas nggak? Jelas. Mantap. Next. Nomor 2. Harga satu buku dan satu pensil 35.000. Selisih harga satu buku dan satu pensil 5.000. Berarti kan biasanya kalau saya atau kalian juga kayaknya biasa gini deh. Harga satu buku berarti B, harga satu pensil berarti P. Iya nggak sih? Iya, Kak. Nah, tapi kalau harga selisih harga buku dan pensil itu berarti apa? B min P atau P min B? B min P. MP. Kenapa? Soalnya disebut duluan buku. Enggak gitu. Misal Yang lebih tinggi misal daripada pensil. karena buku misal gini, misal ada si A, misal ada si A tingginya 180, misal ada si B tingginya 150. Selisih kebalik 150. Nah, si A terus si B-nya 180. Selisih tinggi A sama B berapa selisihnya? 30. 30 apa minus 30? Selisih A dan B. Di selisih nggak ada minus kan, Kak? Di selisih nggak ada minus. Berarti selisih itu yang besar dikurangi yang kecil, ya nggak? Iya. Nah, berarti selisih harga satu buku dan satu pensil ini B min P atau P min B? Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Gimana lebih mahal buku atau lebih mahal pensil? Pokoknya yang gede kurang yang kecil gitu. Kan kita nggak tahu yang gedenya buku atau pensil. Nah, betul. Kita nggak tahu yang gedenya buku atau pensil. Jadi jangan B sama P, X sama Y aja. Ya nggak? Jadi ada X tambah Y itu 35.000. Nah, terus ada X kurang Y itu 5.000. X-nya apa, Kak? Nggak tahu. Bisa buku, bisa pensil. Y-nya apa, Kak? Ya, terserah X. Kalau X-nya buku berarti Y-nya pensil. Kalau X-nya pensil berarti Y-nya buku. Kan bebas gitu ya. Nah, yang ditanya itu kan gini, jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Berarti uang minimal itu siapa? X apa Y? Iya, dua-duanya. Yang Y. Soalnya X di sini udah menyatakan dia yang paling besar. Berarti Y yang paling kecil. Ya nggak? Berarti ini dikurang Y-nya habis. Nah, Y dikurangi min Y berapa? 2Y sama dengan? 30.000. 30.000. 2Y sama dengan 30.000. Berarti Y-nya 15.000. Nah, Y itu apa? Bisa buku, bisa pensil. Kita nggak tahu. Tapi ya ini uang minimal bukan? Iya. Uang minimal. Berarti ini Q-nya. Berarti Q-nya 15.000. Jadi jawabannya P lebih dari Q.
Kayak sampai sini ada yang mau tanyain tidak? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tapi Kak, kalau misalnya kan itu katanya beli salah satu, mau buku atau pensil. Kalau dia mau beli buku, berarti dia butuh duit 20.000. Iya, tapi kan kita cuma pengen salah satu dari buku atau pensil. Kan kita nggak tahu buku atau pensil itu berapa. Pokoknya salah satu itu antara buku atau pensil itu bakal kebeli. Kayak gitu. Itu pakai uang 15.000 minimal nih. Kayak gitu. Kan jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satunya aja. Nah, ini dapat 15.000. 15.000 ini pakai apa? Nggak tahu. Antara buku atau pensil. Pokoknya salah satu dari itu. Kayak gitu. Ini bahasa Indonesia pusing nih. Saya juga lumayan pusing ini. Kayak gimana? Ngerti Oke, Kak. nggak? Ngerti ya? Iya. Masih agak ada penolakan nggak? Iya, Kak. Lumayan. Tapi ini insya Allah benar sih. Kalau saya lihat susunan katanya insya Allah benar. Tapi kadang matematika itu salah, ya nggak? Kalian tahu nggak contoh matematika itu menyalahi aturan bahasa Indonesia itu apa? Di logika matematika, masih inget nggak? Jika maka. Ya apa-apaan itu ya di bahasa Indonesia udah jelas salah itu jika maka itu. Kayak gitu. Tapi kalau buat ini insya Allah cukup kok. Ya itu kan kita nggak pasti. Ya ini antara buku atau pensil. Jadi ini tuh udah menjawab. Kayak gitu. Ini tuh udah menjawab. Lanjut ya. Iya, Kak. Lanjut. Nomor 3. Nomor 3. Kalau nggak salah sih banyak yang benar. Ya banyak. Ada 3 orang. 3 orang dibilang banyak lah. Banyak kok. Kita bahas nih. Rata-rata 3 bilangan asli adalah 7. Bilangan asli. Apa sih bilangan asli itu? Bilangan dari 1. Bilangan Dimulai dari 1 bukan, Kak? yang lebih pokoknya bilangan asli itu yang gak ada komanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya enggak? Kalau 1,8 atau 2/5 itu bukan bilangan asli. Jadi bilangan asli itu yang gak ada komanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya. Itu bilangan asli. Asli bilangannya. Oke. Nah, lanjut. Rata-rata 3 bilangan asli, ada bilangan asli, 3-tiganya rata-ratanya 7. Jika bilangan asli X ditambahkan, berarti X juga bilangan asli nih. Maka rata-rata 4 bilangan tersebut merupakan bilangan asli. Semuanya bilangan asli dah. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan P? Ini kita nyari hubungan P dan Q aja ya. Padahal hubungannya baik-baik saja loh. Tapi terkadang ada yang tidak baik-baik saja ya. Hubungannya baik-baik saja. Ya itu kayak gitu. Carilah hubungan, hubungannya baik-baik saja. Sudah jangan dicari-cari. Katanya P-nya nilai X terkecil yang mungkin. Sedangkan Q-nya itu 3. Ya udah. Rata 3 bilangan asli. Misalnya 3 bilangan asli ini kita misalin apa nih? A tambah B tambah C aja ya. Ya, A tambah B tambah C berarti ini dibagi buatnya rata-rata dibagi 3 sama dengan 7. 7. Berarti A tambah B tambah C itu sama dengan 21. 21. A tambah B tambah C-nya 21. Nah, terus kemana lagi? Jika bilangan asli X ditambahkan. Oh, berarti kalau ada si X, ini semuanya bilangan asli nih. Nah, berarti rata-ratanya berarti dibagi berapa? 4. Dibagi 4. Nah, harus menghasilkan bilangan asli juga. Ya enggak? Nah, A tambah B tambah C-nya berapa? 21. 21. Berarti ini 21 ditambah X per 4. Nah, itu merupakan bilangan asli. Berarti biar bilangan asli, berarti atas harus gimana? Ada yang punya ide nggak? Ditambah 3. Berarti atas harus kelipatan 4. Gitu ya? Ya. Artinya 21 tambah X itu harus kelipatan 4. Kelipatan 4 yang paling deket sama 4 berapa? 21 bisa nggak 21 dibagi 4? Enggak. 22? Enggak. 23? Enggak. 24? Bisa. Bisa. 24 bisa. Berarti X-nya berapa? 3. 3. Berarti P-nya 3, Q-nya 3, jadi P sama dengan Q. Kayak gitu. Bagaimana?
Ada yang mau tanyain nggak? Ada yang ingin tanyakan? Nggak ada ya? Enggak. Kalau nggak ada kita lanjut nomor 4. Satu adonan beton dibuat dari A bagian semen. Oke, untuk membuat beton ada semen sama ada pasir, gitu ya. Ada semen sama ada pasir. Nah, kalau A bagian semen, pasirnya 1. Telah digunakan 3 bagian semen. Kalau 3 bagian semen, pasirnya 5. Untuk membuat beberapa adonan semen beton tersebut, manakah hubungan? Oke, ini perbandingan. Ya nggak sih? Ini perbandingan bukan sih? Iya. Iya, Perbandingan apa? Senilai apa terbalik? senilai. Kenapa? Makin banyak yang dibikin, makin banyak yang dibutuhin kan bahan-bahan. Iya, kalau semennya makin banyak, berarti pasirnya juga harus makin banyak. Banyak. Biar seimbang gitu ya, untuk membuat betonnya. Kalau sebenarnya banyak, pasirnya jadi dikit, mau buat apa? Gitu. Mau buat semen gitu. Nah, berarti perbandingan. Kalau perbandingan caranya gimana? Tinggal per aja. A/3, 1/5. Kasih sama dengan. Selesai. Kayak gitu nggak kalian? Kalau saya sih nyari perbandingan itu kayak gitu. Langsung diperin aja, dikasih sama dengan selesai. Kali silang. Kali silang jadi berapa? 5A sama dengan 3. 5A sama dengan 3. 5A. 5A. Berarti 5A itu 3. P-nya 3, Q-nya 4. Artinya P kurang dari Q. Kayak gitu. Ada yang mau tanya lagi, Kak? Aman ya? Aman. Aman, Kang. Aman. Bener nih. Astagfirullah. Jangan pada ngantuk nih. Sesi 4 jadi pada ngantuk. Enggak, Kang. Enggak ya? Ini ada yang baru masuk ya? Kalian bukannya 8 orang? Apa 9 orang? Kan baru masuk. Oh, Argen baru masuk. Berarti Argen gak ikut pretest. Gak apa-apa ya Argen ya? Santuy lah ya. Nah, lanjut. Kita ke nomor 5. Grafik di atas menyajikan jumlah seluruh siswa dan jumlah siswa perempuan pada 4 sekolah PKR dan S. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Ada 1, 2, 3, 4. Kalian masih ingat kan yang kita kerjain kalau 1, 2, 3, 4 mana dulu yang dikerjain? 3 sama 4. Hmm? 3. Kalau saya sih 1 sama 3 dulu. Antara 1 sama 3. Lebih gampang mana? Kalian baca nomor 1, terus kalian baca nomor 3. Kira-kira lebih gampang mana? Oh, gampang nomor 1 kerjain. Oh, gampang nomor 3 kerjain. Salah satu aja. Antara nomor 1 dan nomor 3. Kenapa? Kalau nomor 1 betul, 3 juga betul. Kayak gitu. Kalau nomor 3 salah, 1 juga salah. Kayak gitu. Pokoknya tuker-tukeran. Nah, habis 1 sama 3, ntar nanti kita bahas nomor 2 apa nomor 4. Kayak gitu. Nah, kita balik lagi. Kalian udah bisa baca grafik belum? Udah, alhamdulillah. Udah bisa baca grafik belum? Ayo. Nah, harus bisa baca grafik ya kalau belum. Orang yang tadi kan kelas berapa tuh? Kalian udah bisa baca grafik belum? Bisa Kak, bisa Kak. Terus ayo kita baca bareng-bareng langsung. Astagfirullahaladzim gitu kan. Nah, jadi cara baca grafik pertama kita lihat sumbu X-nya dulu. Sumbu X ini apa? PCR. Sekolah. Ya nggak ada PKR sama X. Kalau sumbu Y ada Jumlah siswa. jumlah siswa. Kayak gitu. Pertama yang dibaca sumbu X sama sumbu Y dulu. Ya kalau matematika biasa sih kita nggak peduli ya. Karena sumbu X itu ya X. Kalau sumbu Y itu Y. Jadi kita nggak usah peduli. Nah, tapi kalau misalnya bukan matematika, itu kita harus baca sumbu X sama sumbu Y-nya. Apalagi kayak bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kalau nggak salah terlihat suka ada grafik kan. Nah, Iya. kalian jangan lupa buat baca sumbu X sama sumbu Y-nya. Langkah pertama untuk membaca grafik itu kayak gitu. Nah, matematika juga biasanya ada kan, 1 atau 2. Nah, kalian harus baca sumbu X sama sumbu Y dulu. Nah, kalau udah dibaca, itu lihat dia grafiknya. Nah, sini ada yang warna ungu, ada yang warna putih. Baca keterangannya. Nah, di keterangan di atas ini, itu yang warna ungu apa? Jumlah seluruh siswa. Sedangkan yang putih itu jumlah siswa perempuan. Kayak gitu. Kalian harus bisa ngebedain. Oke, berarti yang ungu jumlah seluruhnya, yang putih jumlah perempuan. Berarti jumlah laki-laki nggak ada, tapi bisa dicari.
dikurangin aja ya nggak, baru bisa cari kayak gitu. Iya. Nah, seenggaknya dari situ kalian udah bisa baca nih. Oh ya, ini jumlah semuanya ini perempuan, jumlah semuanya ini perempuan, jumlah semuanya ini perempuan, jumlah semuanya ini perempuan. Kayak gitu. Nggak bisa baca grafik ya udah selesai. Nah, sekarang kita kembali ke sini. 1 atau 3? Kalian tadi ngerjain nomor berapa? 1 apa 3? 3. 1. 1, 3. Ada yang 1, ada yang 3. Mau yang mana? 1 apa 3? 3. Lebih pendek kata-katanya. Coba nomor 3. Persentase jumlah siswa perempuan di sekolah Ki paling besar. Berarti kita harus cek semua persentasenya ya nggak? 180 per 350, 190 per 280, 220 per 420. Ya nggak? Terus 200 per 370. Kan katanya persentase jumlah siswa perempuan di sekolah Ki paling besar. Berarti kita harus kebandingin dari keempatnya yang paling besar mana. Itu nomor 3. Coba kita baca nomor 1. Kita baca nomor 1. Rasio antara jumlah siswa perempuan dan jumlah siswa laki-laki di sekolah S lebih besar daripada sekolah R. Berarti kita ngebandingin S sama R. Yang ditanya rasionya. Rasio jumlah perempuan dan laki-laki di sekolah S dan R. Berarti kita enakan yang mana? Nomor 1 apa nomor 3? 1. 1. Iya. 1. Kita tinggal bandingin rasionya aja ya. Ya. Tapi kalau dilihat dari grafik, saya memilih nomor 3. Udah ke Tapi ini emang sebenarnya nomor 3 itu panjang ya nggak? Nomor 3 itu panjang. Tapi nomor 3 itu sebenarnya nggak usah dikerjain. Kita nggak usah ngerjain nomor 3. Kenapa? Kan yang ditanya persentase jumlah siswa. Coba kita lihat P tanpa dihitung. Yang P kira-kira persentasenya berapa? Jumlah perempuan berbanding seluruhnya. berapa nih? Sekitar 50. 50% nggak sih? Hampir 50. Iya, Iya, 50% lebih. Ya nggak? Soalnya kan 50%-nya kan 175. Iya nggak? Iya. Berarti Iya. 50% lebih. Nah, yang Ki gimana? Itu lebih dari 50. Lebih dari 50 jauh banget. Ya nggak sih? Harusnya kan 50% 140 ya nggak? Ini jauh banget lebihnya. Nah, coba yang R. Yang R Bisa dibilang 50 nggak? enggak, kurang. Kurang. Oke, berarti bisa lah, deket lah gitu ya. Nah, yang S Yang S 370 tuh lebih ya. lebih sedikit. Nah, Lebih. berarti kita tahu nggak nih, kira-kira persentase jumlah siswa perempuan di sekolah Ki kira-kira paling besar nggak persentasenya? Iya sih. Iya, soalnya kita lihat ini hampir 100% gitu ya. Hampir 100% cewek, jadi cowoknya emang sedikit. Persentase siswa perempuan di sekolah Ki itu paling besar. Berarti ini betul ya nggak? 3 betul, tanpa dihitung. Setuju nggak? Iya, setuju. Setuju ya? Oke, kalau 3 betul, berarti 1 juga betul. Kayak gitu. Iya. Kalau 3 betul, artinya 1 juga betul. Nah, sekarang kita mau nomor 2 dulu atau mau nomor 4 dulu? 2. 2 atau 4? Bebas loh, bebas. Ada spesifiknya. Ingat, kalau misalnya kita ngerjain nomor 2 dulu, kalau 2 betul, 4 harus dicek nggak? Iya. Iya. 4 bisa Oh, betul, iya. bisa salah. Kayak gitu ya. Iya. Iya. Nah, tapi kalau nomor 2 salah, 4 harus dicek nggak? Gak usah. Nggak usah. Kenapa? Karena Sama kayak 4 apa juga sih? pasti Ulang 2 salah. sama. Kayak gitu ya. Kalau 2 salah, 4 juga salah. Masa ntar 4 betul, berarti jawabannya 134 dong. Nggak ada. Berarti ada yang salah ngitung. Kayak gitu. Nah, ini asumsinya hitungan kita benar gitu ya. Ini asumsinya hitungan kita benar. Nah, jadi enak nih. Nomor 2 boleh dicek. Asal cuma lebih indah kalau 2 salah. Berarti 4 gak usah dicek. Tapi ketika nomor 2 betul, berarti 4 juga harus dicek. Nah, Kak, kalau aku mau ngecek nomor 4 dulu, boleh nggak? Boleh. Mau 2 dulu, mau 4 dulu, boleh. Jadi terserah kalian. Jadi kalian kerjaan yang paling mudah aja. Contoh, kita mau ngerjain nomor 4. Misal nomor 4 betul. Kalau nomor 4 betul, berarti nomor 2 harus dicek nggak? enggak. Enggak. Kenapa enggak, Aziza? Otomatis benar.
otomatis betul. Nggak mungkin 2 juga salah. Jadi 2 nggak harus dicek. Itu enaknya kalau nomor 4 betul. Tapi kalau nomor 4 salah, nomor 2 harus dicek nggak? Harus. Harus. Soalnya bisa betul, bisa juga Salah. kayak gitu. Ngerti nggak? Ada yang bingung nggak? Buat yang kayak gini. Buat yang 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Enggak ya? Jadi langkah pertama itu kita harus ngerjain 1 atau 3 dulu. 1 betul, 3 betul. 1 salah, 3 salah. Tadi kita ngecek nomor 1 agak ribet gitu ya. Nomor 3 terlihat ribet sih, tapi kalau dilihat ternyata lebih mudah nomor 3. 3 betul, 1 juga betul. Enak. Nah sekarang kira-kira nomor 2 apa nomor 4? Coba dibaca. Kira-kira yang lebih enak mana? 2 apa 4? Nomor 2. 4 ya. Jumlah siswa laki-laki lebih besar daripada jumlah siswa perempuan di 4 sekolah tersebut. Berarti laki-laki sama perempuan tinggal ditambahin aja semuanya gitu. Dari PKRS itu kelihatannya nomor 4. Jadi kita hitung aja. Coba perempuan dulu deh yang gampang yang udah ada angkanya. 180 tambah 190 tambah 220 tambah 200. Nah kalian kalau ngitung jangan terlalu nurut. Ini loncat dulu. 180 sama 220 berapa? 300. 400. Oh ya, sama 400 tambah 200. 600. 600 tambah 190. 790. 790 dapat yang perempuannya, yang laki-lakinya. Nah, kan nggak ada nih. Berarti kita buat selisih aja. Berarti yang P berapa laki-lakinya? 170. 170 terus 90. 90 terus 200. 200 terus 170. Nah, gimana ngitungnya? 170 sama 170 aja dulu. Ya betul. 340 tambah 200. 540 tambah 90. 130. Masa ngurang? Oh 600 ya betul. 630. Berarti laki-laki lebih kecil dari perempuan. Jumlah siswa laki-laki lebih besar daripada jumlah siswa perempuan. Salah. Kalau nomor 4 salah, 2 harus dicek gak? Harus ya? Ya, kita kurang beruntung. Harusnya 4 betul aja ya, biar 2-nya gak usah dicek. Kayak gitu ya udah gak masalah lah. Jumlah siswa laki-laki di sekolah R lebih besar daripada di sekolah P. Persentase jumlah laki-laki. Oke, R. Jumlah laki-lakinya berapa? 200. Berarti ini yang R. 200 per 420 gitu ya. Dikali 100%, tapi boleh kita tinggalin. Iya. Nah, terus udah R sama P. P-nya berapa? P. 790. 170 dong. 170. Nah, 170 per 35. 350. Nah, ini kita sederhanain. Berarti ini 17 per 35. Nah, ini kita sederhanain nolnya. Terus bagi 2. Bagi 2 jadi berapa nih? 10 per 10 per 21. 21. Nah, kira-kira persentasenya lebih besar mana? R atau P? Menurut kalian yang mana? Atau ada yang udah ngitung? Kalau nemu kayak gini kalian mau ngapain? Dibagi. Ya enggak? 10 per 21. 0,0484 16 160. Oke, saya nggak suka. Kalau nggak suka gimana? Kita samain aja penyebutnya. Kita samain aja penyebutnya. 21 sama 35 itu KPK-nya berapa? 135. Susah, ya enggak? Nah, kalau susah, kita 21 ini berapa kali berapa? 7 kali 3. 7 kali 3. Kalau 35? 7 kali 5. 7 kali 5. Oke. Ada angka 7 yang sama. Berarti yang R nggak punya angka berapa nih buat yang bawah? Nggak punya angka 5. Kayak gitu. Nah, yang P nggak punya angka berapa? Nggak punya angka 3. Kayak gitu. Nah, ini insya Allah bakal kepake KPK-nya. Kayak gitu. Nah, berarti yang R jadi berapa nih? 50 per 105. Nah, yang P-nya berapa? 17 dikali 3. 51. 51 per
105. 105 105. juga. Nah, berarti lebih besar mana? R atau P? PP. PP. P, iya nggak? Nah, persentase Iya. jumlah siswa laki-laki di sekolah R lebih besar daripada sekolah P. Jadi betul apa salah nih nomor 2? R lebih besar, salah. Salah. Berarti jawabannya 1 dan 3. Iya. Yang B. Coba nih, kita lihat ini 50/105, yang ini 51/105. Berarti selisihnya berapa? 1. 1/105 tuh. Luar biasa sekali kalau kalian ngitung. Ini kemungkinan 0,00 baru dapat nih. Bedanya segitu. Luar biasa kan itu. Oke, sampai sini udah selesai. Ada yang mau tanyain nggak? Itu tadi kenapa dikali 5, Kak? Yang 10-nya. Nah, jadi kan terkadang kita kalau mau nyari KPK itu kadang 21 sama 35 samain penyebutnya gimana? Kadang kita ya udah kali silang aja, iya nggak sih? Kali silang. Jadi ntar nanti yang 10/21 ya dikali 35, yang 17/35 ntar dikali 21. Itu kegedean. Contoh misal KPK 4 sama 6 deh. Misalnya ada 1/4 ditambah 1/6. Nah ini berapa KPK-nya? 1/2. Kok KPK sih? FPB, sorry. Bukan KPK ini, FPB, sorry. KPK bener KPK. Berarti 1/4 kalau samain penyebutnya jadi berapa? 24. 24. Nah, 24 itu dari mana? Dari 6 kali 4 kan? Iya. Nah, tapi sebenarnya 12 juga bisa. Iya enggak? Nah, kenapa bisa 12? Soalnya 4 itu kan 2 kali 2. Sedangkan 6 itu 2 kali 3. Nah, ini sama-sama punya angka 2. Nah, berarti ini 2 sama 3. Berarti 2 sama 3 itu 6. Makanya jadi 12. Nah, ini juga sama nih. Ini tuh cara lebih detailnya sebenarnya. 21 itu kan 3 kali 7. 35 kan 5 kali 7. Nah, ini sama-sama punya angka 7. Ya enggak? Dia punya angka 3. Tapi dia nggak punya angka 5. Ya udah berarti kali 5/5 kayak gitu. Dia punya angka 5. Tapi dia nggak punya angka 3. Berarti dikali 3/3. Cara nyari KPK yang singkat itu sebenarnya kayak gitu. Gitu. Jadi kalau berapa lagi ya? Ya udah sih kayak gitu sih. Ada yang mau tanya? Misal kayak lagi deh. Misal kayak 1/6/10. 1/6 ini 1/6 ditambah 1/10. Nah ini berapa nih? Atau jangan ditambah deh, sama 1/6 dan 1/10. Berarti KPK-nya berapa? 5. Bisa 30. 3/3. Iya enggak? Nah, sebenarnya kalian berpikirnya kalau misalnya lebih dirinciin, lebih detailin, kenapa 30? Sebenarnya kalian berpikirnya kayak gini nih. 6 itu 2 kali 3, 10 itu 2 kali 5. Kayak gitu. Apa yang kurang dari sini? 5. Angka 5. Berarti ini dikali 5/5. Berarti jadinya berapa? 5/30. Kayak gitu. Nah, apa yang kurang di sini? 3. 3. Berarti ini jadi 3/30. Sebenarnya kalian bisa kayak gini. Cuma kalian melompat dari apa yang seharusnya gitu. Kalian tuh langsung kebayang 30 bagi 6, 5. 30 bagi 10, 3. Kayak gitu. Ini cara lainnya sih. Sebenarnya cara lainnya. Kalau kalian, ini samanya mana ya? Kalian kali silang aja. Boleh kali silang aja. 35 kali 10. Jadi ntar 350. Nah ini 21 kali 17. Nah kalian hitung sendiri. Ini. Bisa nggak 21 kali 17? Saya bisa. 340 tambah 17. 357. Berarti lebih besar yang P. Kayak gitu juga boleh. Nggak masalah. Kalau mau nyari yang paling besar, boleh. Kali silang, boleh lah. Kayak gitu. Ada yang mau tanyain nggak? Kang, boleh dijelasin lagi nggak cara baca itunya? Grafiknya. Iya, soalnya tadi ada keluar. Ya, pertama sih kalau sebenarnya kalian bisa cara grafiknya. Cuma kalian itu kayak kadang bisa kadang enggak ya nggak sih? Nah, kalau misalnya kalian kebingungan buat baca grafik, ingat langkah pertama buat baca grafik itu kalian harus lihat sumbu X-nya.
Kalian harus lihat sumbu X-nya. Situ ada sekolah gitu ya. Situ ada sekolah, terus ada PQRS. Nah, udah lihat sumbu X-nya, kalian lihat sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya di sini jumlah siswa. Ya kalau koordinat sih nggak masalah gitu ya. Kalau koordinat udah jelas. X, Y. Nah, kalau ini kan terkadang kita harus lihat. Nah, kalau sumbu X sama sumbu Y itu udah kalian baca, udah kalian lihat, nah kalian harus cek keterangannya. Keterangan itu ada 2 keterangan ya enggak? Yang warna ungu itu jumlah seluruh siswa, yang warna putih itu jumlah siswa perempuan. Kayak gitu. Di sini ada jumlah seluruh siswa, yang ininya jumlah siswa perempuan. Sehingga kita tahu, oh ini jumlah seluruh siswa, jumlah perempuan yang P. Oh ini jumlah seluruh siswa, ini jumlah perempuan yang Q. Oh ini jumlah seluruh siswa yang R, jumlah perempuan yang R. Kayak gitu. Nah itu udah lengkap banget kalau udah kayak gitu. Kalau udah kayak gitu udah lengkap banget. Oke, Oh, ngerti ya? iya siap Kang. Kalau ini sih kalau kalian bisa baca, tapi terkadang kan kadang bahasa Indonesia ada grafik, matematika kuantitatif juga ada grafik, jadi harus bisa baca grafiknya. Sampai sini ada yang mau tanyain lagi nggak? Enggak, Kang. Oke, udah nggak ada yang tanyain ya. Kalau udah nggak ada yang tanyain, 30 menit lagi kita post test. Kalau misalnya waktunya masih banyak, kita bahas kayak gitu. Yang udah duluan nggak apa-apa istirahat. Tapi jangan keluar dari Zoom. Kita mau bahas soalnya. Sekarang terus, Kang. Oke, udah ada Argen ya. Nah, silakan lihat di 4685. chat. Kalian cek ada di apa sih? Ada di linknya ada di chat. Oke, udah ada yang masuk tuh. Aziza Asfira. Udah ada 7 orang, 1 orang lagi. Argen ya? Argen. Oke, jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa basmalah, kita mulai. Oh, ada 9 ya? Saya kira ada 8 loh. Oh iya benar ada 9. Oke, mulai. Belum di mute ya, biar tenang.
Hai, saya dari tadi ngomong, ternyata ke-mute. Astagfirullahaladzim. Siapa yang mau Sabrek. ngingetin? Siapa coba yang mau ngingetin? Orang kalian nggak tahu saya ngomong. Udah beres ya? Gimana? Gimana, Indah Kak? tidak? Indah nggak sama hasilnya? Lihat tuh, udah bisa dilihat hasilnya. Alhamdulillah indah, Kak. Indah buat Holid, kenapa Holid? Tumben Holid. Holid kenapa? Tidak fokus kah? Holid, Indah bingit, widih. Iya Rey, tahu Rey, tahu Rey cepet banget emang saya lihat loh. Oh kok Rey udah gitu. Holid kenapa Holid? Coba cerita Holid kenapa? Kacau. Ya kenapa? Biasanya kalau nggak salah Holid besar terus deh. Iya nggak sih? Saya lupa. Pikiran UTBK kayaknya, Kak. Oh, lagi di jalan. Inilah aku ngitung loh, Kang. Tetap aja. Ayo, sok. Oke, iya sih. Siapa ya? Gia. Tahu kenal Gia nggak? Gia juga tipe 1 tuh. Tahu, Kak. Suka ini. Dia kan lumayan juga ya, bagus. Terus dia tiba-tiba nemenin ibunya di IGD. Tapi dia ikut pretest post-test. 20 pretestnya apa saja juga 20. Kasian banget, Siap. mau gimana lagi ya. Ya maksudnya ya mau gimana lagi. Kalau lagi nggak fokus ya udah. Ya. Oke, mau bahas nomor berapa? Udah nggak ada yang dibahas. Alhamdulillah kalau udah nggak ada. Bahas lagi, Kang. Mau yang nomor berapa? Soalnya waktu kita cuma beberapa menit lagi. 13 menit lagi. Jadi nggak mungkin bahas semua. Kira-kira mau yang mana dulu? Mau yang mana? Sok dicari-cari dulu. Yang median itu, Kang. Soalnya tadi aku di situ agak bingung, ngitungnya berkali-kali gitu. Yang bagian itu tuh yang mana? Yang median, yang X. Mediannya itu adalah X. Terus Oh, ya. rata-ratanya, ya gitu, yang itu. Yang median. Yang dari 7 data itu. Oke, nomor 3. Nah ya Kang, median X ada cara selain uji X minimal nggak? Nggak ada. Oh iya, Ray pakai cara itu ya. Saya juga pakai cara itu. Udah nggak ada lagi. Astaga, ini mouse kemana lagi kehilangan. Ini dia. Terus kita kemana ya? Ke Zoom. Share screen ke sini. Kan ada. Median 7 bilangan 11, 19, 5X, 16, 4, 22 adalah X. Syarat median kita ngapain dulu? Ngurutin. Ngurutin. Kecil. Tapi X-nya ada di tengah gitu ya. Ini ada berapa angka? Ada 7 angka. Berarti X-nya yang keempat. Di sini X. Berarti di sini ada berapa aja nih yang paling rendah nih? 4. Terus 5. 11. 11. Terus X. Terus berapa? 16. 16. Terus 19. Terus 22. 22. Nah, ini udah bener kan? X-nya median. Berarti X ini bisa berapa? Paling kecil X boleh berapa? 11. 11. Paling besar X boleh berapa? 16. 16. X bisa 11, 12, 13, 14, 15, 16. Setuju? Setuju. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P-nya itu X, Q-nya itu rata-rata data. Ya udah ini mau nggak mau harus dihitung. Kayak gitu. Hitung satu-satu. Ya hitungnya kayak yang tadi, kayak nomor 1 yang awal itu. Kalau kayak gini ya kita hitung ujung sama ujungnya aja. Coba kalau misalnya X-nya 11. Berarti ini jumlahin dulu nih. Kita jumlahin dulu. 4 tambah 5, 9. Tambah 11, 20.
16 tambah 19. 35. 35. 35 tambah 22. 57. 57. 57 tambah 20. 77. 77. Berarti rata-ratanya itu 77 ditambah X per 7. Setuju nggak? Iya. Setuju. Nah, ini sebenarnya berapa? 11 ditambah X per 7. Ya nggak? 11. Kan kayak gini. Oh, iya. Dipecah. Ya, dipecah. Ya, betul dipecah. Nah, ya udah berarti P-nya itu X. Kalau misalnya kita X, ini Q ya rata-rata. Nah, P-nya itu X. Kalau misalnya X-nya 11. Kalau misalnya X-nya 11 berarti P-nya itu 11, Q-nya berapa? 11 ditambah 11 per 7. Iya nggak? Iya. Kan 11 tambah X per 7. Berarti 11 tambah X-nya itu 11 per 7. Berarti dari sini kita tahu dong hubungannya apa nih? Antara P sama Q yang ini. P Gedeannya. kurang dari Q. Kayak gitu ya? P kurang Ya. dari Q. Nah, kalau X-nya 16 gimana? Berarti P-nya 16, Q-nya 11 tambah X per 7. 11 ditambah 16 per 7. 16 per 7 itu berapa? 2 lebih. 2 koma. Berarti Iya, ini 13 koma sekian. Berarti ini hubungannya apa? Antara P sama Q? Gedean P. Yang Ya, lebih P. besar. Berarti ini P lebih dari Q. Berarti jawabannya yang D. Kayak gitu. Sampai sini paham nggak? Paham kan? Paham. Sebentar. Mbak Isa mau kemana, Mbak? Oh, buru-buru amat kayaknya. Oke, siap. Ntar lah ya. Subjektif. Saya buat lagi. Udah grafik mah. Astagfirullah. Ke anak-anak yang udah. Ke Mbak Isa belum? Hah? Ya, kakak ada yang belum. Gampang lah. Sembilan kan? Subhanallah. Oke, Ya udah. Oke, lanjut. Nomor berapa? Ayo lanjut, mau nomor berapa? Udah selesai. Alhamdulillah. Kalau udah selesai. Kamu mau tips cara ngitung cepet dong, Kang? Saya soalnya lama kalau ngitung. Yang mana? yang itu yang 20 tadi itu yang 20 apa yang 19 kuadrat itu tuh gimana ngitungnya, Kang? Oh, kalau yang itu saya tahu saya kan tadi 19 kuadrat ya. Oke, boleh. Saya kan tadi ini saya hapus ya. Cara menghitung cepat. Tadi kan 19 kuadrat, kok bisa kayak gitu kan ya. Nah, 19 ini saya ubah jadi 20 kurang 1 kuadrat. Nah, ini tuh saya teringat dari X min Y kuadrat. X min Y kuadrat, kalian udah hafal belum? X min Y kuadrat tuh berapa? X kuadrat min X 2XY min tambah Y. 2XY ditambah Y kuadrat. Kayak gitu. Dari situ kan, dari X dikuadratin, X kuadrat. Nah, terus ini min, ini juga min 2 dikali X dikali Y, berarti 2XY. Ditambah minnya dikuadratin, berarti Y kuadrat. Kayak gitu caranya. Nah, ini juga sama. Berarti jadi berapa nih? Jadi ini seolah-olah jadi 20 kuadrat min 2 dikali 20 dikali 1 min 1 kuadrat, plus 1 kuadrat. Gitu. Makanya tadi saya kepikiran 400 dikurangi 40 ditambah 1. Tadi kan saya nulis kayak gitu kan? 20 min 1. Berarti ini 400 min 40 plus 1. 400 dikurangi 40, 360 tambah 1, 361. Kayak gitu sih. Kalau yang kuadrat-kuadrat. Enak kan? Lebih enak gitu ya daripada 19 kali. Tapi sebenarnya 19 kali 19 juga nggak masalah. Kayak gitu. Nah, terkadang saya tuh suka diuji juga tuh. Kayak, aku mau ngetes dong 16 kali 25 berapa. Nah, sebenarnya kelihatannya pusing ya enggak. Nah, tapi sebenarnya kita santai aja. 25 biar enak ketemu sama angka berapa sih? 25 biar enak ketemu sama angka berapa? 20.
sama angka 4. Oh, iya. Iya, berarti 16 kan 4 kali 4. 4 kali 4. Oh, Dikali 25. Nah, 4 kali 25 kan 100. 100. Berarti ini jawabannya 400. Jadi jangan dibuat, kalau saya nggak dibuat ribet sih, tapi seolah-olah kayak 16 kali 25 itu kan ribet. Cuma saya buat jadi gampang dihitung aja, kayak gitu. Gampang dihitung. Kayak misalnya itu tuh yang sering keluar di Instagram tuh yang 23 kali 99. Pernah lihat nggak? Oh, pernah. Nah, ini gimana caranya? Kan Yang 99 itu 100 dikurang 1. iya. Gitu. Berarti ini sama aja kayak 2.300 dikurangi 23 gitu. Berarti ini 2277. Kayak gitu caranya. Banyak kok caranya. Apa lagi ya? Oh, perkalian 5. Kalau kayaknya kalian udah tahu deh kalau 15 kuadrat itu berapa? 225. 225. Kalau 25 kuadrat 625. 625. Kalau 55 kuadrat 3025. Kayak gitu ya. Ada yang belum bisa? Belum bisa, Kang, yang 55 kuadrat itu mah yang tadi 15 sama 25 aku udah Hafal. Oke, Aja juga belum bisa ya. Yang lainnya ada yang udah bisa belum? Belum. Belum. Yang Nah, caranya pokoknya gini. kali sama kakaknya gitu. Dikaliin sama kakaknya. Boleh 15 kali 15. Nah, kalau saya gini, 5 kali 5 dulu. 25. Nah, sisa angka 1. Nah, ini harus ditambah 1. Berarti ini jadi 2. 2 kali 1, 2. Jadi 225. Lagi. 25 kali 25. Nah, 5 kali 5 dulu. 25. Nah, salah satunya ditambah 1. 1 tambah 2, 6. 3 kali 3. 2, 6. Jadi 625. Kayak gitu. Nah, kalau ada 55 kali 55, nah ini dulu 25. Nah, ini bawahnya tambah 1. 6. 6 kali 5, 30. Iya, belum. Kayak gitu. Berarti kalau 75 dikali 75 berapa? 7 kali 8. 54. 56. 5625. 5625. Cuma ini syaratnya buat angka Kelipatan 5. kelipatan 5 dan itu cuma sampai puluhan doang. Cuma sampai 95 kali 95. 100-nya nggak bisa. Kayak gitu. Paling itu sih yang cara cepatnya. Apalagi ya cara cepatnya ya? Ya paling lebih ke latihan sih. Paling lebih ke latihan aja. Kayak tadi, kayak 19 kali 19. Kita kan males ya. Ya udah kayak 11 kali 11 tuh. 11 kali 11 kan kita udah hafal ya. 121. Tapi kalau nggak hafal gimana? Ya nggak. Ya udah. 11 kan 10 tambah 1 kuadrat. Berarti 10 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 1, 20 ditambah 1 kuadrat. Berarti 121. Kayak gitu. Oke, Gak Kang. masalah. Masih banyak. Sip, mantap. Ada lagi nggak? Waktunya udah mau habis. Udah, Kang. Kalau udah cukup, oke, kita akhiri sesi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga lancar ke depannya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Kasih, Mari kita Kang. sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Oke.